Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Ardiansyah dengan NPM 2101010022. Langsung saja, pengalaman seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran. A. Belajar membaca Al-Quran. Belajar pada dasarnya adalah proses interaksi antar guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana menangkap informasi dan memasukkannya ke dalam memori jangka panjang. Ada beberapa pencapaian belajar membaca Al-Quran, yaitu pembelajaran door to door. Pembelajaran door to door adalah belajar yang dimana tidak hanya di satu tempat saja. Pembelajaran ini bisa diterapkan dalam belajar membaca Al-Quran, yang dimana kita belajar Al-Quran tidak hanya dalam ruang seperti ruangan masjid dan sebagainya. 2. Metode pembelajaran. Metode belajar diterapkan kepada siswa yang diberikan oleh tutor yang bervariasi dalam hal pembelajaran. Metode ini contohnya dengan cara membaca Iqra Al-Quran dan mendengarkan ceramah. Kegiatan pembelajaran kegiatan dengan membagi kelas antara anak yang masih Iqra dan anak yang sudah Al-Quran. Adapun kegiatan sebelumnya membaca Al-Quran, lebih baik membaca doa terlebih dahulu. 3. Kegiatan pembelajaran. Kegiatannya dengan membagi kelas antara anak yang masih Iqra dan anak yang sudah Al-Quran. Adapun kegiatan sebelum membaca Al-Quran, lebih baik membaca doa terlebih dahulu. B. Membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran ada beberapa metode, yaitu 1. Metode Baqhadiyah. Metode ini biasanya diajarkan di awal, yang dimana pelajar masih baru atau masih pertama kali belajar membaca Al-Quran. Metode ini diajarkan dengan cara mengenal huruf hijaiyah terlebih dahulu. Setelah itu mengenalkan tanda bacaan dan bunyinya. Setelah itu pelajar menggunakan metode tersebut berulang-ulang. 2. Metode Qiraatul. Metode ini mengajarkan baca Al-Quran secara langsung dengan menggunakan bacaan tartil yang sesuai dengan ilmu tajwidnya. Metode Qiraatul dilakukan secara bertahap. Seperti tahap pertama membaca huruf secara langsung dan jelas. Tahap kedua mengenalkan harokat dan hukum bacaan mad tabi'i. Tahap terakhir mengenalkan nun sukun, mad wajib, mad jaiz, dan tanwin. 3. Metode An-Nahdiyah. Metode pembelajaran ini digunakan untuk metode cepat pembacaan Al-Quran yang responsif secara bertahap dari 1 hingga 6 tahap. Memperkenalkan siswa di tahap pertama, yang dimana huruf tidak ada tanda baca fathah, kasroh, dan doma. Tahap kedua diajarkan serangkaian huruf baca seperti mad tabi'i, tanda baca harokat tanwin, pengenalan angka Arab. Di tahap ketiga pengajar huruf tak marbutoh dan huruf yang bernun sukun. Tahap keempat mengajarkan hukum bacaan izhar dan mad wajib. Tahap kelima mengajarkan hukum bacaan idgham, iqlab, ikhfa, dan tahap yang terakhir mengajarkan tanda waqaf. C. Kesan pesan ayat tertentu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat surat Al-Muluk yang menjelaskan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah dalam membangkitkan dan mematikan, mengemukakan keesaan alam semesta yang dimilikinya, dan menjelaskan hukuman bagi makhluk hidup yang mendusta. Surah ini terdiri dari 30 ayat. Keutamaan membaca surat Al-Muluk adalah terhindarnya dari siksa api neraka. Waktu baik kapan membaca surat tersebut? Sebenarnya setiap habis sholat, mau tidur, dan di mana saja kita berada. Pesan yang dapat kita ambil dari surah Al-Muluk sebagai makhluk hidup ciptaan Allah adalah melestarikan alam yang telah diberikannya. Janganlah berbuat dusta kepadanya dan menerima takdir yang telah diberikannya. D. Menghafal Al-Quran. Tidak asing lagi bagi kita tentang menghafal Al-Quran. Banyak di kalangan sekolah, madrasah, dan pondok pesantren menerapkan pembelajaran menghafal Al-Quran. Kata menghafal adalah dapat diucapkan di luar kepala. Menghafal berarti selalu berusaha merekam ke dalam pikiran untuk mengingat. Jadi, arti kata menghafal adalah upaya menyerap sesuatu yang dapat mengingat dan berbicara di luar kepala. Adapun persiapan untuk menghafal Al-Quran seperti: pertama, sebaiknya kita niat yang ikhlas terlebih dahulu, karena segala sesuatu yang mencukupi ibadah harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Kedua, mempunyai tekad yang kuat. Seorang yang ingin menghafal Al-Quran harus memiliki jiwa yang tekad dan kemauan yang besar. E. Gambaran tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad melalui perantara Nabi Jibril. Kitab suci Al-Quran juga sebagai pedoman dan bimbingan bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran terkandung nilai-nilai dalam kehidupan dan memecahkan permasalahan bagi umat manusia. Al-Quran juga dapat diartikan sebagai kitab suci Allah yang menggunakan bahasa Arab. Membaca Al-Quran tidak hanya menuntut kelancaran membaca, tetapi juga mengetahui makna di dalamnya. Untuk menguasainya, harus memiliki kebiasaan yang akan ditanamkan kepada kita sejak dini.
Pembelajaran membaca Al-Quran merupakan kewajiban bagi umat manusia. Tempat awal belajar membaca Al-Quran adalah keluarga, karena keluargalah yang paling terdekat dengan kita. Adapun tempat belajar membaca Al-Quran seperti TPQ dan pondok. F. Menerjemahkan ayat Al-Quran. Dalam menerjemahkan ayat Al-Quran ada beberapa terjemahan, yaitu 1. Terjemah literal harfiah, yaitu proses penjabaran yang dijabarkan satu per satu kata. Penyusunan kata masih mengikuti gaya teks aslinya, sehingga kemungkinan membuat maksud tekstual yang tidak jelas. 2. Terjemah maknawiyah, yaitu proses yang dimana waktu menerjemahkannya sama sekali tidak terkait dengan lafadznya, akan tetapi lebih fokus kepada arti yang disampaikan dalam Al-Quran. Proses ini biasanya merubahkan urutan kata sehingga bisa merubah makna kata yang lama. Adapun seorang penerjemah harus dituntut sebagai orang yang amanat, memiliki niat yang ikhlas. G. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan kata dan perbuatan. Penafsiran adalah ilmu yang mempelajari pemahaman yang bersangkutan dengan Al-Quran, yang dimana dijelaskan tentang isi dan arti kandungan dalam Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran terdapat beberapa metode, yaitu 1. Metode global, yaitu suatu metode yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara yang ringkas, akan tetapi mencakupi semua bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. 2. Metode analisis, yaitu suatu metode yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan menjabarkan semua aspek yang terkandung dalam ayat Al-Quran, serta menjelaskan arti atau makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran tersebut. 3. Metode komparatif, yaitu suatu metode yang membandingkan antara Al-Quran dengan ayat, maksudnya ayat yang memiliki persamaan dan perbedaan dalam kasus yang berbeda. Membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis, maksudnya menemukan ayat Al-Quran dan hadis yang terkesan berbeda. Membandingkan pendapat para ulama, maksudnya para ulama menafsirkan ayat Al-Quran dengan meneliti, menemukan, mencari titik temu antara perbedaan pendapat dan diselesaikan secara bersamaan. Ayat-ayat favorit sebagai semboyan hidup. Ayat Al-Quran favorit sebagai semboyan hidup. 1. Surat Yusuf ayat 87, yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ayat di atas mengungkapkan bahwa setiap manusia masih diberikan nafas. Di situ sebuah harapan, dan janganlah putus asa, selalu meminta doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Surah Al-Imran ayat 139, yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang yang paling tinggi derajatnya. Ayat ini mengungkapkan setiap manusia janganlah memandang diri kita sebagai orang yang penuh kekurangan. Allah saja menciptakan manusia dengan kekurangan dan kelebihan. Umatnya, jadikanlah kekurangan sebagai motivasi dalam diri kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.